مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Baik, saya sekali kemudian sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Alam taro, tidakkah kamu melihat, memperhatikan, annallaha, bahwasanya Allah itu anzala, menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air. Alam taro annallaha anzala minas samai ma'an. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah itu menurunkan dari langit air, menurunkan air dari langit. Fa akhrajna, maka setelah itu kami mengeluarkan, bihi, dengan air yang turun dari langit itu, samarotin, buah-buahan, mukhtalifan, yang berbeda-beda, alwanuha, warnanya. Gitu ya. Jadi di sini yaqulu ta'ala munabbihan ala kamali qudratihi fi khalqihi al-asya al-mutanawwi'ah al-mukhtalifah minasyai'il wahid. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitakan, menginfokan, sekaligus menggugah
mengingatkan kembali ala kamali qudratihi, mengenai kesempurnaan kekuasaannya dalam hal apa? Fi khalqihi, di dalam masalah penciptaan. Allah itu kan maha pencipta, di mana penciptaan Allah itu sangat luar biasa, sangat sempurna gitu kan ya. Di mana penciptaan Allah, artinya ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan itu fi khalqihi, pada makhluknya, al asya al mutanawwi'ah al mukhtalifah, di mana sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berbagai macam jenisnya dan berbagai macam bentuknya, warna dan sebagainya. Padahal itu minasyai'il wahid, awalnya dari sesuatu yang satu katanya itu. Allah nurunkan air dari langit ke bumi, setelah air turun ke bumi tiba-tiba muncullah berbagai buah-buahan yang berbagai macam jenis-jenisnya dari air jenis gitu kan. Satu buah jeruk jenisnya pun bermacam-macam, manisnya pun manis jeruk, tapi antara jeruk yang satu dengan jeruk yang satunya beda manisnya. Warna cangkangnya pun berbeda-beda, bijinya pun berbeda-beda, ukurannya pun tidak sama semua, kadang ada yang lebih besar dan yang lebih kecil. Warna-warnanya pun itu jeruk bermacam-macam juga. Belum lagi buah-buahan yang lain seperti anggur, kemudian mangga, ada lagi durian, ada lagi apel, ada lagi tomat, apalagi buah-buahan yang sering biasa konsumsi seperti buah-buahan terong, bawang sebagainya, itu kan dari tumbuhan gitu. Padahal itu minasyai'il wahid, dari sesuatu yang satu. Wa huwa al-ma'ul ladzi minas sama, di mana yang satu itu adalah air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wa yukhriju bihi samarati mukhtalifan alwanha, di mana dari air tersebut dengan izin Allah muncullah berbagai jenis buah-buahan mukhtalifan alwanha, di mana warnanya itu bermacam-macam. Min asfar, ada yang warna kuning, wa ahmar, ada juga yang warna merah, wa akhdar, ada juga yang warna hijau, wa abyad, ada juga buah-buahan yang berwarna putih, ila ghairi zalika min alwanis samara, dan warna-warna yang lain dari jenis-jenis buah-buahan. Nah, dan ini hadirin wal hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ya, yaitu menjelaskan tentang penciptaan Allah, menjadikan berbagai jenis warna, rasa, keharumannya, baunya itu ya. Seperti dalam firman Allah, wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatu min a'nabiy wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufadilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Dan di bumi ini ada bagian-bagian kemudian dari anggur, kemudian juga ada juga kurma, ada juga yang bercabang, ada juga yang tidak bercabang, di mana itu disirami dengan bima'in wahid, dengan satu air gitu kan. Tapi dengan barokah itu wa nufadilu ba'daha 'ala ba'din, dan kami itu lebihkan antara buah yang satu dengan buah yang satunya lagi, diberi kelebihan rasa gitu kan ya, diberikan perbedaan-perbedaan fil ukum. Dan itu semua inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, itu semua adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, insyaallah ya. Ini baru buah ya, kalau kita teliti ya, ada berapa jenis buah-buahan di alam dunia ini, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu lah. Saking banyaknya gitu, tidak terhitung lah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala
memberitakan tentang kekuasaan penciptaannya, pasti di antara disebutkan itu adalah buah-buahan. Ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan surga, maka ya salah satu yang disebutkan selain pohon itu ya buah-buahan. Nah, ini salah satu bentuk makanan yang biasa dikonsumsi, yang mana manis, tapi manisnya itu punya ciri khas tersendiri. Sama-sama manis tapi beda. Manisnya jeruk sama manisnya mangga, dengan manisnya anggur, manisnya durian, manisnya apel gitu, manisnya kurma, ya, kemudian manisnya tomat, sama-sama manis tapi beda ciri khasnya gitu. Dan ini kalau dipikirkan itu tentang kekuasaan Allah dari rasa, belum lagi dari bentuk, belum juga dari warna. Ini masih belum berbicara tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti manusia gitu ya. Kemudian di sini disebutkan wa minal jibali, dan di antara gunung-gunung itu judadun, ada garis-garis bidun yang putih, wa humrun, dan juga ada yang merah, mukhtalifun alwanuha, yang berbeda-beda warnanya, wa gorobi busud, ada juga yang hitam pekat seperti itu. Ini bicara tentang gunung. Jadi wa khalaqal jibal kadzalika mukhtalifah al-awan. Jadi begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung, di mana gunung-gunung itu mukhtalif anwan, berbeda-beda warnanya. Kama huwal masyahid aidon, di mana di sini juga kita bisa menyaksikan ya, antara gunung yang satu gunung yang lain itu sangat luar biasa gitu kan. Ada apa yang maksud garis-garis di sini? Kalau Ibnu Abbas menyebutkan judad garis-garis ini adalah atoroik, jalan-jalan gitu. Biasanya ada garis-garis tertentu kayaknya, jalan-jalan tuh seperti itu. Tiwal, sud ya. Maka kalau kita liatin lagi, ada masih kelanjutannya. Wa minan nasi, dan di antaranya juga itu manusia, wadawab, ada juga, dan binatang-binatang melata. Dawab ini binatang-binatang yang berjalan dengan kaki, itu dawab, dawab begitu. Wa minan nasi wabdawabi, dan di antaranya ada manusia, ada juga binatang-binatang melata, wal an'ami, dan juga binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu, mukhtalifun itu berbeda-beda, alwanuhu warnanya, kadzalika, oleh karena itu. Jadi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berpikir, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit itu air ya? Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Kemudian dari air tersebut tuh dikeluarlah buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Ternyata bukan hanya buah-buahan. Wa minan nas, yang berbeda-beda warnanya itu juga manusia. Manusia kan beda-beda warna juga kan? Ya, ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, hitamnya hitam pekat, hitamnya hitam setengah gitu kan. Ada yang coklat, ada yang putih, merah itu. Ini tanda kekuasaan Allah. Jadi tidak disamakan satu ciptaan itu. Wadawab. Begitu juga binatang-binatang melata oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu pun berbeda-beda juga. Baik itu jenisnya ataupun bentuknya. Yang satu jenis aja berbeda-beda. Apalagi kalau kita coba lihat ya, ambil satu hewan melata, kita lihat pakai mikroskop itu ya. Bagaimana itu kepalanya cacing, kepalanya ulat gitu. Kemudian binatang-binatang yang lain kayak semut itu ternyata tuh rumit sekali itu. Matanya, mulutnya ininya. Ini tuh gak kebayang itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal an'am, juga binatang-binatang ternak. Berapa banyak binatang ternak di alam dunia ini, dan juga antara satu jenis dengan jenis yang lain itu berbeda-beda, ya.
Mukhtalifun alwanu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan katanya wa kadzalikal hayawanat ya. Begitu juga hewan-hewan ya. Baik itu dawab kulumada ala qawaim. Jadi hewan-hewan yang berjalan dengan merayap dengan kakinya gitu kan ya. Wal an'am ataupun hewan-hewan yang biasa diternakan gitu kan ya. Kemudian fannasu minhum barun, dan manusia pun sama gitu ya. Yang mana manusia itu berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda bentuknya, rasnya, sebagainya. Di sana ada al-Arab, ada ras Arab. Arab pun berbeda ya. Arab Saudi, Arab Yaman, Arab Syria, Arab Palestina, Arab Yordan. Itu sama-sama Arab, tapi beda-beda gitu. Ada juga Arab Mesir, ada Arab Afrika. Ini beda-beda gitu kan, antara yang satu dengan lainnya. Wal hunud, mereka-mereka yang hitam kayak India gitu, itu beda-beda juga. Ada juga yang Afrika, ada yang Asia dan sebagainya. Dan ternyata dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang kekuasaannya, di mana Allah itu menciptakan manusia waqtilafu alsinatikum, lisannya itu berbeda-beda, maksudnya bahasanya berbeda-beda yang satu dengan lainnya. Wa alwanikum juga warnanya juga berbeda-beda. Kenapa dibuat beda-beda gitu? Inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ya, kalau yang diperintahkan ibadah itu manusia dan jin, dan yang paling takwa bukan dari warna, bukan dari bangsa, bukan dari suku ya. Ini Allah tuh memuliakan yang warna putih enggak, yang hitam enggak, itu ketakwaannya saja. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ya, dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan. Kami ciptakan kalian juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Jadi banyak jenisnya ini. Seluruh manusia di dunia berapa miliar ini, tapi nggak ada yang sama. Kalaupun sama tuh mirip saja wajahnya. Yang kembar itu ya mirip, tapi ada yang bedanya. Gitu ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya lita'arufu, agar saling mengenal. Karena kalau misalnya semuanya satu wajah semuanya di dunia ini ya, baik laki-laki atau perempuan, nggak akan bisa saling mengenal. Oh ini si A wajahnya seperti ini, tahu si B wajahnya seperti ini, si C wajahnya seperti ini, warnanya sebagainya. Lita'arufu, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian itu adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ayyuhan nas kullukum wahid wa kullukum min adam wa adamu min turab wa la farqa baina arabin wa la ajamin wa la aswadin wal abyadin illa bi taqwa. Wahai sekalian manusia, kalian tuh dulunya satu, kullukum wahid wa kullukum min adam, kalian tuh dari Adam gitu kan. Wala farqa baina arabin wal ajamiyin, enggak ada bedanya orang Arab sama yang bukan orang Arab. Wala aswadin wala abyadin, enggak ada beda juga yang hitam sama yang putih, illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, kadzalika dawab wal an'am mukhtaliful anwan hatta fil jinsil wahid. Jadi hewan-hewan pokoknya berbeda walaupun dalam satu jenis yang sama, tapi ada beda-bedanya gitu kan ya, beda warna gitu ya, sebagainya. Ini gitu. Kemudian disebutkan innama, sesungguhnya tidaklah yakhsyallah, yang takut kepada Allah itu min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama'u, yaitu para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maksudnya seperti apa?
Kita sering dengar ayat ini ya, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Ulama itu jama dari kata alim, orang berilmu. Maksudnya apa? Nah, di sini Ibnu Abbas menyatakan katanya alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Yaitu ulama itu maksudnya adalah yang dimaksud di sini alladzina ya'lamun, yaitu mereka-mereka yang mengetahui annallaha bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, gitu ya. Maksudnya atas pokoknya dia yang mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu, artinya dia yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, tahu Allah, pasti akan muncul dalam hatinya rasa takut. Nah, gitu kan, tidak ada lagi rasa ini gitu kan. Nah, gitu ya. Kalau Imam Ikrimah al-alimu birrahman man lam yusyrik syai'an. Sedangkan Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan lagi orang yang namanya alim, ulama yang takut kepada Allah itu yaitu mereka-mereka yang al-alimu birrahman, orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ilmu-ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu tauhid ya. Yaitu ketika dia tahu tentang ilmu tauhid, dia tahu tentang Allah, lam yusyrik syai'an, dia tidak akan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Wa ahalla halalahu, dan ketika dia tahu ilmu-ilmu tentang Allah, akan menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Allah. Wa harrama haramahu, dan apabila tahu ilmu-ilmu tentang Allah, dia akan mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang dihalalkan apa aja dibolehkan, ya dia menghalalkan. Walaupun mau gitu, apa yang diharamkan, ya dia tinggalkan. Walaupun hawa nafsu ingin melakukannya. Wa hafidha wasiyatahu, dan dia menjaga perintah-perintahnya. Ya, wa aikona annahu mulaki wa muhasibuhu bi amalihi, dan dia betul-betul yakin, terhujam dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya satu saat nanti di hari kiamat gitu kan ya. Jadi ini hakikat dari alim. Jadi kalau orang tahu ilmu tentang Allah, tapi dia tahunya hanya sekedar di pikroh saja, di pemikiran saja, enggak masuk ke hati, enggak menjadikan mengharamkan yang diharamkan Allah, enggak menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, tidak menjaga perintah-perintahnya, maka tidak dikatakan alim gitu. Orang alim. Jadi orang alim itu ya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sekalian dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi disebutkan bahwa al-khasyatu hiyallati tahulu bainaka wa baina maksiatillah. Al-khasyah, rasa takut kepada Allah itu jika ada pada diri seseorang, rasa takut inilah yang akan membentengi orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa takut ini hilang, maka akan menyebabkan dia banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, al-imanu man khasyar rahman bil ghaib wa ragiba fima raggaballahu fihi wa zahida fima sakhatallahu fihi summa talal hasan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Iman itu dikatakan seseorang itu beriman, man khasyar rahman bil ghaib, adalah siapa-siapa yang takut kepada Allah yang Maha Rahman dengan ghaib, maksudnya walaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia belum pernah melihat Allah secara ainian, tapi dia ada rasa takut kepada Allah, itu iman.
Jadi iman itu ada jika ada rasa takut kepada Allah walaupun belum melihat Allah. Belum melihat Allah tapi ada rasa takut. Takut apa? Berbuat dosa. Wa ragaba fi ma ragaballahu fihi. Dan senantiasa ingin melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah walaupun belum pernah melihat Allah. Wa zahida fi ma sakhatallahu fihi. Dan dia zuhud menahan diri apa-apa yang menyebabkan murka Allah. Itu iman gitu ya. Maka Talal Hasan, Imam Hasan Hasan Al-Basri maksudnya itu membacakan ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama, yaitu orang yang takut kepada Allah di antara hambanya itulah ulama. Maksudnya di sini adalah orang berilmu itu alim apabila ilmunya itu betul-betul menghujam ke hati, ilmu ma'rifatnya betul-betul rasa takut. Jadi kalau misalnya orang belajar ilmu tapi tidak menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum berkah itu ilmunya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, laisal ilm an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyah, katanya. Jadi untuk memahamkan bahwa ilmu sama rasa takut itu tidak bisa dipisah-pisah. Semakin lama orang tuh mencari ilmu, semakin nunduk takut. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan, laisal ilm an kasratil hadis. Ilmu itu sebenarnya bukan sekedar menghafal ataupun meriwayatkan hadis. Menghafal-hafal riwayat-riwayat ini bukan. Inti dari ilmu itu walakinnal ilm an kasratil khasyah. Akan tetapi inti dari ilmu itu adalah menanamkan banyak rasa takut. Setelah dia belajar itu muncul rasa takut. Semakin baik ibadahnya gitu kan. Seperti itu. Maka di sini Ibnu Wahab dari Imam Malik qala innal ilma laisa bikasrati riwayah wa innal ilma nurun yaj'aluhullahu fi qalbi. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu laisa bikasrati riwayah, bukan sekedar banyak meriwayatkan. Wa innal mal ilm nur, akan tetapi ilmu itu nur, cahaya, yaj'aluhullahu fil qalbi, yang Allah hujamkan kepada hati seorang hamba. Nah, seperti itu. Jadi maknanya di sini Shalih Al-Misri itu annal khasyah la tudraku bi kasrati riwayah wa amal imul ladzi faradallahu an yuttaba fa innama huwal kitab. Maknanya bahwa rasa takut itu kadang tidak muncul kepada orang yang banyak riwayat, banyak meriwayatkan ataupun bisanya banyak hafal gitu kan ya. Terkadang hanya sekedar di akal aja. Tapi yang paling bagus itu ilmu itu adalah ilmu yang menghujam kepada qalbu, kepada hati gitu kan ya. Ya, maka bukan hanya ini saja ya. Dalam beberapa keterangan tuh al ulama itu salah satun katanya. Ulama itu 3. Alimun billah, yaitu alim, tahu tentang Allah, tauhid ma'rifat. Alimun bi amrillah, kedua tahu alim terhadap perintah-perintah Allah. Wa alimun billah laisa bi alamin bi amrillah, dan orang yang tahu tentang Allah bukanlah dikatakan orang yang tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun bi amrillah laisa bi alimin. Jadi kadang dipisahkan. Jadi fal alimu billah, orang alim yang tahu tentang Allah, wa bi amrillah, jadi sekaligus dia juga itu tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakhshallah wa ya'lamul hudud wal faraid, yang mana namanya alim ulama itu tidak lepas dari takut pada Allah, wa ya'lamul hudud wal faraid, dan tahu batasan-batasan, tahu perintah-perintah. Seperti itu. Terkadang ada orang tahu tentang Allah tetapi tidak tahu batasan-batasan, tidak tahu kewajiban. Ya, jadi langsung ya
tahu tentang Allah, tahu tentang perintah-perintah Allah, kemudian selanjutnya al-amal bihi ya, langsung mengamalkan ilmu tersebut. Maka terkadang kita juga perlu muhasabah gitu kan. Kadang belajar misalnya lama ya tentang tauhid, tentang ibadah, belajar ke sana, tetapi terkadang tidak merubah akhlak, tidak merubah ibadah, tidak merubah ruhiyah kita menjadi semakin baik. Jadi hanya sekedar seremoni saja. Maka yang paling utama itu adalah mengamalkannya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyebutkan ketika memahami ayat yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah itu ngangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Beliau menyebutkan bahwa orang beriman itu rugi kecuali dia berilmu. Orang beriman berilmu juga rugi kecuali dia mengamalkan ilmu tersebut. Artinya mengaplikasikan ilmu itu dalam kesehari-harian. Dan orang yang beriman, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu juga itu rugi tetap. Kecuali apabila dia mengamalkan ilmu itu betul-betul dengan ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau dia belajar Al-Quran, dia punya hadap gitu. Semoga ketika saya belajar Quran, iman saya semakin bertambah. Ketika belajar hadis, harapannya bukan sekedar nambah ilmu. Semoga ketika saya belajar hadis, iman saya semakin bertambah. Ketika belajar sejarah, sirah nabawiyah, semoga ketika saya belajar sirah nabawiyah, iman saya bertambah. Ketika saya belajar fikih, gitu, yang mana itu ilmu zahir ya, ubudiyah, semoga setelah saya belajar fikih, iman saya bertambah terus. Jadi semua ilmu yang dikaji itu harus senantiasa disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ada orang belajar hanya sekedar transfer ilmu saja, tapi bukan transfer keimanan, bukan transfer ketauhidan. Makanya ada orang belajar ilmu, iman tuh kering aja gitu. Kering aja gitu ya. Masih resah gelisah. Ada orang belajar ilmu nggak banyak-banyak, sedikit, tapi kok meresap kan ya, mempunyai daya ubah yang kuat ya terhadap kepribadian, terhadap ibadah gitu. Ilmunya sederhana, tauhid. Apalagi zaman dulu ya, ketika Rasulullah SAW berada di fase qoblal hijrah, pas di Mekah gitu kan yang dibahas, yang dipelajari dalam kumpulan di rumah Arqam bin Abdul Arqam itu perkara-perkara mugoyabat ya, perkara-perkara ilahiyat, perkara-perkara ketauhidan, hari kiamat. Belum banyak materi-materinya sifatnya itu ke sakopahan lebih detail itu, ketauhidan gitu. Kalaupun diskusi tentang ketauhidan, nanamkan keimanan, dan itu berhasil. Setelah itu baru fase Madinah, fase setelah hijrah mulai ada pengembangan seperti ayat-ayat Quran yang turun itu banyak yang berkaitan dengan syariat. Juga ada pengembangan fikih ya di masa Rasul, fikih di masa para sahabat, fikih di masa tabi'in. Mengingat pada saat itu Islam sudah nyebar ke wilayah-wilayah yang bukan negara Arab gitu. Terus makin ada pengembangan. Seperti itu. Maka ilmu sama amal itu emang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan di sini disebutkan bahwa ya kekuasaan Allah itu menurunkan ilmu itu jadi takut pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun gopurun. Aziz itu maha gagah, perkasa, gagah ya. Ini salah satu dari Asmaul Husna. Gopur itu maha pengampun dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jika seandainya menikmati rezeki-rezeki Allah, menikmati buah-buahan, kemudian dalam kehidupan diberikan fisik yang sempurna, diberikan berbagai kelebihan-kelebihan, ternyata
lupa bersyukur, maka secepatnya hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugurgir. Allah azza wa jalla itu nerima tobat seorang hamba selama nyawa itu belum ditenggorokan. Baik, barakallah, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Bersama lagi, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.